Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penerapan algoritma random forest untuk klasifikasi akurat status penyakit demam tifoid untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah mesin learning. Kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Fajar Ramadan dan rekan saya. Ya, dan saya Alvan Hanani. Untuk penerapan random forest untuk klasifikasi akurat status penyakit demam tifoid. Next. Tujuan penelitiannya mengembangkan model klasifikasi menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi status penyakit demam tifoid secara akurat berdasarkan data klinis dan laboratorium pasien. Kemudian mengevaluasi performa dan stabilitas model random forest menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, serta validasi silang fivefold atau fivefold cross validation. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi faktor-faktor klinis dan diagnosis yang paling signifikan dalam memprediksi status demam tifoid melalui analisis fitur importance dari model yang telah dibangun. Next. Di sini kami mengambil beberapa citasi, yaitu yang pertama dari Pamuji, FY, dan Ramadan VP dengan judul komparasi algoritma random, forest, dan decision tree untuk memprediksi keberhasilan imunoterapi menggunakan metode random forest dan decision tree. Hasilnya, random forest menunjukkan akurasi lebih tinggi dibandingkan decision tree dalam memprediksi hasil imunoterapi. Kemudian, Muriani dengan judul Random Forest Classifier untuk mendeteksi penderita COVID-19 berbasis citra CT scan. Metodenya yaitu Random Forest. Hasilnya Random Forest mampu mendeteksi penderita COVID-19 dari citra medis secara efektif. Yang terakhir, Mizan Era, Widayani, dan Farda dengan judul Assessment and Comparison of Machine Learning Algorithm Capability and Spatial Modeling of Dengue Fever Vulnerability menggunakan support vector machine atau SVM dan random forest. Di sini hasilnya random forest menghasilkan nilai AUC sebesar 9,97 yang menunjukkan performa sangat tinggi dalam memodelkan kerentanan demam berdarah DBD secara spesial. Selanjutnya, sini artificial intelligence atau AI kecerdasan buatan untuk membuat mesin berpikir seperti manusia dan melakukan tugas yang membutuhkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah yang kompleks. Hubungan machine learning adalah bagian hubungannya. Machine learning adalah bagian dari AI. Machine learning memungkinkan AI untuk belajar dari data dan meningkatkan kecerdasannya. Nah, di sini ada jenis-jenis machine learning. Yang pertama yaitu supervised machine learning untuk deteksi penyakit berdasarkan gambar medis. Kemudian unsupervised learning untuk membuat rekomendasi produk. Kemudian reinforcement learning seperti permainan AlphaGo. Reinforcement learning yang menggunakan yang memungkinkan kita melawan AI. Di sini ada typoid datasetnya. Sini kami memberikan atau menampilkan sebagian dari dataset yang kita miliki, yaitu ada age, usia, gender atau jenis kelamin, lokasinya, terus society-nya, akhirnya, sanitasinya, konsumsinya, dan yang lain-lain. Kami mengambil sumber dari typoid dataset yang bersumber dari Kaggle. Sumber datasetnya kami mengambil typoid dataset dari Kaggle, sumbernya di Kaggle. Jumlah datanya 31.088 data. Fitur yang diklasifikasinya teks, kemudian target yang diklasifikasinya adalah label. Nah, sumber datasetnya yaitu yang pertama acute
typhoid fever menjadi 0, complicated typhoid menjadi 1, normal atau no typhoid menjadi 2, kemudian relapsing typhoid menjadi 3. Nah, di sini untuk alur pengerjaannya, yaitu yang pertama mengumpulkan data, melakukan pre-processing data, kemudian penanganan data yang tidak seimbang, kemudian pemodelan, kemudian validasi model, dan yang terakhir adalah evaluasi akhir. Nah, selanjutnya, setelah kita mengumpulkan data, kita melakukan pre-processing. Alurnya adalah pertama memisahkan fitur X dan target Y, kemudian fitur X numerik dan kategorial, dan fitur Y typhoid status. Kemudian untuk typhoid status encoding variabel, untuk fitur X transformasi fitur, setelah di encoding fitur Y atau target menjadi target terencode. Kemudian setelah ditransformasi fitur dirubah kembali menjadi fitur numerik, dan target yang terencode menjadi fitur kategorikal. Selanjutnya, setelah fitur numerik dan fitur kategorikal diubah juga menjadi standar scalar dan one hot encoder, kemudian disatukan. Fitur siap menjadi X preprocess, kemudian penanganan data yang tidak seimbang menggunakan SMOD, dan yang terakhir, dan setelahnya data siap untuk melakukan pemodelan dan validasi. Setelah itu selesai melakukan preprocessing. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Alvan Hanani. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan saya Fajar. Di sini saya akan melanjutkan dari model machine learning. Pertama kita menggunakan random forest classifier. Jadi random forest classifier ini adalah metode klasifikasi yang terdiri dari beberapa kumpulan pohon keputusan atau decision tree yang menerapkan majority vote, suara terbanyak untuk menentukan suatu keputusan. Seperti itu. Ini gambarnya bisa dilihat. Terus selanjutnya kita ke implementasinya. Di implementasi sendiri kita menggunakan model machine learning dengan algoritma klasifikasi random forest untuk membangun sistem aplikasi status penyakit demam tifoid berdasarkan data klinis pasien. Untuk data klinisnya tadi sudah diperlihatkan sebelumnya. Terus selanjutnya algoritma ini dipilih karena kemampuannya yang tinggi dalam mengklasifikasikan multi kelas, karena tadi ada beberapa kelas banyak itu, ada 4, dan memberikan interpretasi melalui fitur importance data klasifikasi ke dalam 4, yaitu acute typhoid fever, complicated typhoid atau relapsing typhoid, dan normal or no typhoid, kayak gitu. Terus selanjutnya kita ke korelasi antar fitur. Di sini ada metrik dan heatmaps. Jadi di sini menjelaskan hubungan antara fitur numerik klinis terhadap satu sama lain, mendeteksi kemungkinan adanya korelasi yang kuat atau redundansi data. Analisis korelasi ini diidefinisikan ke heatmap menggunakan correction coefficient. Jadi pertama warna biru tua menunjukkan positif kuat antar fitur, warna biru muda atau pucat menunjukkan korelasi lemah hingga tidak ada korelasi. Terus nilai mendekati 1 atau -1 mendekati korelasi rendemennya yang tinggi, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Nah, ini untuk korelasi antar fiturnya sendiri bisa dilihat, ada age, wafer duration, white blue shell, terus ada pellet count, ada age juga di bagian bawahnya. Terus ini bagian heatmapnya seperti itu. Selanjutnya ada korelasi antar fitur yang tadi ini typhoid positif 0,38, korelasi tertinggi hasil typhoid di positif sangat erat kaitannya dengan klasifikasi typhoid akut dan komplikasi. Terus blood culture relasi positif 0,32 yang tadi, hasil kultur darah positif menunjukkan infeksi aktif dan berkontribusi besar terhadap klasifikasi typhoid. Terus ada Widal test juga yang 0,22, jadi meningkatkan peluang klasifikasi sebagai typhoid aktif. Ada hand hygienics pur 0,19, korelasi positif sedang, kebersihan tangan yang buruk berhubungan dengan tingginya risiko terkena tifoid.
Ada fever duration juga yang ini dalam bentuk hari atau days 0,15. Demam yang berlangsung lama cenderung muncul pada kasus TB yang lebih parah. Jadi semakin lama demamnya itu bisa jadi terjangkit tifoid seperti itu. Ada weather condition di sini ada 0,13. Cuaca hujan berhubungan dengan meningkatnya resiko TB karena sanitasi lingkungan yang terganggu seperti itu. Ini juga ada lanjutannya, ada plate count-nya, white blood cell, sanitation facility, sama age-nya juga. Terus ini ada fitur importance. Nah, yang tadi untuk fitur importance ini tertinggi ada white blood cell count. Ketika white blood cell count sangat tinggi kayak gitu, itu bisa jadi terkena tifoid. Terus ada blood culture-nya juga yang risknya negatif sangat tinggi. Sama yang tadi fever duration dan blood culture ratio positifnya. Jika lebih tinggi itu bisa terindikasi tifoid seperti itu. Nah, untuk hasilologinya di bagian classification matrix, bagian random forest bisa dilihat untuk hasil dari ujinya ini menggunakan random forest. Untuk normality point-nya ini sangat bagus ya, kayak gitu. Dan active 3-point fever-nya juga seperti itu. Terus ini ada classification report-nya. Di sini ada untuk classification report-nya ada pengukuran akurasi, precision, recall, sama event score. Jadi untuk akurasi sendiri mengukur berapa banyak prediksi yang tepat, precisionnya seberapa banyak prediksi positif yang benar, recall-nya juga banyak kasus positif yang dapat diprediksi oleh modelnya. Terus event score menyajikan rata-rata harmonis antara precision dan recall-nya. Seperti itu. Oke. Sebelumnya mungkin uh, sebentar, saya lanjut dulu. Hmm, di bagian ini gambarnya terpotong, jadi akan saya lihatin dulu sebagian ininya di bagian evaluasi performanya agar lebih jelas. Oke, untuk ini, oke. Hmm, ya, oke. Berikut untuk bagian evaluasi performanya. Pertama ada label kelas yang udah dilabeli tadi. Ini ada acute typhoid, complicated typhoid, normal orthopoid, relapsing. Nah, ini di bagian precisionnya itu acute typhoid ada 70, bagian recalnya ada 82, event score-nya ada 76, dan supportnya ada 1130. Di bagian complicatednya ada 100 juga untuk bagian recall, event score-nya di 100, dan supportnya ada 250. Normality point-nya juga precision hingga F1 score itu 100, dan support-nya itu ada 4341 sesuai dengan confusion metric tadi. Terus ada relapsing point itu ada 32, recall-nya 32, dan F1 score-nya 32, dan support-nya itu ada 494, dan akurasinya sendiri ini ada di 90% dengan support 6218. Macro average-nya atau rata-ratanya ini ada 76. Untuk precision recall-nya ada 75, event score-nya 75, dan weight average-nya itu ada precision-nya di 89, recall-nya ada 90, event score-nya ada 89, dan support-nya ada 6218 seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini untuk presentasinya atau pemaparannya dari metodologi dan penelitian kita, ada beberapa saran. Mungkin eksplorasi model algoritma machine learning yang lainnya, bisa menggunakan XGBoost atau dan lainnya kayak gitu. Menggunakan dataset yang lebih besar, tapi untuk dataset ini sudah lebih besar sih karena ada 30.000, tapi mungkin lebih baik ratusan ribu ya lebih bagus seperti itu, dan menambahkan data latih yang lebih banyak seperti itu. Seperti barusan. Terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian dari pemaparan presentasi kita tentang klasifikasi menggunakan menggunakan random forest dan
Hasilnya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan ke rekan saya Fajar. Baik, terima kasih rekan saya Alvan. Kita cukupkan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.